Selamat malam, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Resource Based View dari PT Apple Indonesia. Nama saya Dava, dan teman-teman saya Felix dan Awang. Yang pertama, pada dasarnya setiap perusahaan telah mempunyai suatu strategi. Hanya terkadang mereka tidak menyadari bahwa rencana dan aktivitas yang sedang dijalankan oleh perusahaan adalah merupakan salah satu strategi. Bentuk dan strategi dapat bervariasi dari satu industri ke industri lain, dari perusahaan ke perusahaan, dan dari situasi ke situasi lain yang berbeda. Untuk itu, perusahaan perlu mengenali situasi lingkungan sekitar karena berpuluh-puluh kegagalan militer dan bisnis disebabkan karena kegagalan untuk memahami dan mengidentifikasikan secara benar lingkungan di mana mereka bertempur. Yang kedua, salah satu faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan, yakni perusahaan dalam persaingan adalah lingkungan adalah adanya suatu pendekatan internal yang meliputi sumber daya, resource, perusahaan yang dapat menciptakan keunggulan bersaing. Dalam manajemen strategik, pandangan bahwa sumber daya pada akhirnya menentukan keberlangsungan organisasi, seperti menang, bersaing, dan berkembang disebut dengan RBV, yakni Resource Based View yang merupakan suatu metode untuk menganalisis dan mengidentifikasikan keunggulan strategis suatu perusahaan berdasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset, keahlian, kapabilitas, dan aset tak berwujud. Pengertian RBV sendiri yakni teori yang menjelaskan kinerja perusahaan akan optimal jika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat menghasilkan nilai bagi perusahaan. Keunggulan kompetitif adalah sesuatu yang melekat pada perusahaan dan sulit untuk ditiru oleh perusahaan lain. Jenis resource. Eligible resource yang terdiri dari sumber daya berwujud yang umumnya masuk ke dalam pembukaan perusahaan seperti pabrik, tanah, kendaraan. Yang kedua ada tangible resource, terdiri dari sumber daya tidak wujud dan akan sulit dimasukkan dalam pembukaan perusahaan, antara lain seperti karyawan, budaya perusahaan, satu organisasi, dan persepsi seluruh anggota organisasi. Nah, elemen aset tidak berwujud, tangible, yaitu pertama ada human capital. Aset ini lebih mengarah kepada keahlian, pengetahuan, talenta, kompetisi maupun pengalaman yang dimiliki oleh karyawan maupun manajer yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Nah, kedua ada relation capital. Nah, secara umum itu sebagai kapital merupakan hubungan yang mampu dijalin perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, partner, regulator, customer, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada struktural atau organisasi capital. Pedoman formal tertulis itu berlaku untuk karyawan melakukan tugasnya sehingga karyawan dapat mengetahui tanggung jawab dan melayaninya dengan baik, termasuk komunikasi dengan pihak lain secara internal. Nah, strategi Apple dalam persaingan. Jika dilihat dari kinerja Apple, kita dapat mengetahui perusahaan Apple yang bersih, penjualan bersih Apple yaitu dari penjualan domestik maupun internasional makin meningkat dari tahun 2005 sebesar 13.931 hingga pada tahun 2005 sebesar 36.537. Selain itu, laba bersih Apple juga meningkat dari 1.328 pada tahun 2015 menjadi 5.704 pada 2009. Nah, walaupun belum bisa menjadi leader rasa di Amerika Serikat maupun di internasional, tetapi dengan semakin meningkatnya kinerja keuangan dan semakin kuatnya posisi bersaing di pasar, menyatakan bahwa strategi yang digunakan Apple ini berjalan sesuai dengan rencana dan akan menjalankan strategi tersebut tanpa adanya perubahan dalam strategi. Nah, strategi inovasi produk yang terus dilakukan oleh Apple. Nah, Apple sudah menguasai pasar komputer maupun gadget. Inovasi yang dilakukan Apple melalui divisi R&D, itu Research and Development, tentu mengeluarkan dana yang tidak kecil. Namun, yakini Apple bahwa dengan inovasi tersebut dapat menghasilkan produk yang berbeda dari komputer. Hal ini terbukti saat munculnya iPod yang diluncurkan dan dimanfaatkan oleh konsumen. Selain itu, Apple juga memanfaatkan kepopuleran iPod untuk memperkenalkan produk-produk lainnya seperti iPhone. Baik, di sini saya melanjutkan dari presentasi dari teman saya, yaitu RBV dalam perusahaan Apple, Tangible Resource. Yang pertama, Financial Resource, yaitu yang pertama ada kas, secara kas dan investasi jangka pendek dari tahun 2005 sampai tahun 2009 mengalami kenaikan terus-menerus, yaitu dari
$8,26261 pada tahun 2005 sampai tahun 2009 mencapai $23,464. Hal tersebut menunjukkan bahwa Apple mempunyai kemampuan sumber daya finansial yang bagus. Yang kedua ada technological asset. Yang pertama, kualitas produk yang unggul dan teknologi yang canggih. Yang kedua, Apple membuat iTunes dan App Store untuk dapat menunjang popularitas produk Apple. Yang ketiga, Apple selalu mematenkan teknologi baru yang ditemukan oleh perusahaan. Yang ketiga, organized research, yaitu menjelaskan kemampuan organisasi yang digunakan untuk mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Apple menonjol dalam proses pengembangan produk. Hal tersebut karena adanya perencanaan, koordinasi, dan sistem kontrol yang baik. Apple akan melakukan uji coba terhadap produknya dan melakukan desain ulang pada produknya, membuat kembali produk, dan melakukan tes lagi. Selanjutnya ada intangible resource dalam perusahaan Apple. Itu ada dua. Yang pertama human asset, yang kedua brand dalam company. Yaitu yang human asset menjelaskan kualitas produk Apple yang selalu unggul. Ini pastinya juga tidak akan pernah lepas dari sumber daya manusia yang ikut berpartisipasi dalam perusahaan ini. Perusahaan memperhatikan mengenai pengembangan kreativitas SDM yang memberikan dampak yang positif, sehingga perusahaan mampu mempertahankan kualitas produk Apple yang diciptakan. Yang kedua yaitu menjelaskan dari brand. Yang pertama, logo yang dibuat perusahaan ini membuat brand tersendiri dan mempunyai nilai original yang dapat menciptakan trademark untuk masyarakat dapat mengetahui produk Apple tersebut dari logo yang dibuat perusahaan Apple. Selanjutnya, perusahaan Apple mendapat penilaian sangat baik dalam hal transparansi, penggunaan energi untuk keperluan industri, dan komitmen yang baik dalam pembaruan energi ramah lingkungan. Selanjutnya ada yang ketiga, relationship. Yang pertama menjelaskan Apple berencana untuk memulai penjualan iPhone di China pada tahun 2010 sehingga memperluas pangsa pasar produk Apple. Yang kedua, Apple bekerjasama dalam pengadaan supplier aksesoris dan supplier spare part. Selanjutnya yang keempat, company culture, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan selalu menghargai dan membebaskan para desainer untuk mengembangkan ide-ide kreatif produk Apple. Selanjutnya ada Apple merupakan perusahaan teknologi yang berbasis pada inovasi dan kreativitas. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari RBV. Perusahaan Apple ini telah memberikan beberapa wawasan berharga tentang keunggulan kompetitif Apple. RBV telah menyoroti kekuatan basis sumber daya Apple, meskipun sulit untuk menentukan sejauh mana kontribusinya terhadap keunggulan kompetitif perusahaan, yang sebagaimana dicatat RBV tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor lingkungan yang juga mempengaruhi positif kompetitif perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.